Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman, perwakilan dari kelompok 10 akan membahas materi tentang korupsi. Anggota kelompok kami yaitu Ritna Ratnasari, Pinta Risalubis, Igu Aprise, Aditya Wahyu Ramadan, Nopia Lestari, Rahmat Sibarani, dan saya sendiri Taufik Rahman. Nah, sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran tentang korupsi ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah untuk membentuk karakter anti korupsi. Yang kedua, untuk menanamkan pendidikan anti korupsi dalam jangka waktu yang panjang dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada generasi muda. Baiklah, selanjutnya kita memasuki materi. Nah, korupsi dibagi beberapa submateri, yaitu pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi, penyebab dan dampak korupsi, dan pencegahan korupsi. Untuk pertama, kita akan membahas tentang pengertian korupsi. Nah, apa itu korupsi? Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, dari asal katanya corrumper. Kemudian menjelma ke dalam bahasa Eropa, corruption, Prancis, korup dalam bahasa Inggris, yang artinya kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dan tidak bermoral. Korupsi adalah tingkah laku dan tindakan seseorang pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan bagi orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk korupsi. Bentuk korupsi yang pertama adalah grand corruption, terjadi di tingkat tinggi, penguasa, politisi, pengambil keputusan, di mana mereka memiliki suatu kewenangan untuk memformulasikan, membentuk, dan melaksanakan undang-undang atas nama rakyat dan memanipulasi institusi politik dengan tujuan mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Ini adalah contoh grand corruption, di mana Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi ditahan KPK usai periksa penyidik di gedung KPK. Ia ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap pembahasan Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi DKI Jakarta 2015 sampai 2035 dan Raperda tentang rencana kawasan tata ruang kawasan strategis pantai Jakarta Utara. Selanjutnya adalah petty corruption, yaitu biasa terjadi dalam administrasi publik seperti di tempat-tempat pelayanan umum. Yang ketiga electoral corruption, dengan tujuan untuk memenangkan suatu persaingan seperti dalam pemilu, pilkada, keputusan pengadilan, jabatan pemerintahan, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh electoral corruption, yaitu di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan kepala daerah sebagai tersangka, yaitu Bupati Jombang Soeharliwi Handoko yang terjaring operasi tangkap tangan atas dugaan menerima suap terkait pengurusan jabatan. Selanjutnya yaitu private or individual corruption, yaitu korupsi yang bersifat terbatas terjadi akibat adanya kolusi atau konspirasi antar individu atau teman dekat. Selanjutnya collective corruption, di mana korupsi dinikmati beberapa orang dalam suatu kelompok seperti dalam suatu organisasi atau lembaga. Selanjutnya active and passive corruption, yaitu dalam bentuk memberi dan menerima suap untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar tugas dan kewajibannya. Selanjutnya corporate corruption, yaitu di mana seseorang atau beberapa orang yang memiliki kedudukan penting dalam suatu perusahaan melakukan korupsi untuk mencari keuntungan. Ini adalah contoh corporate corruption, yaitu mantan Direktur Niaga PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Irzal Rinaldi Zailani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran pesawat PTDI tahun 2007 sampai 2017. Nah, itu adalah bentuk-bentuk korupsi. Selanjutnya, kita akan membahas penyebab dan dampak korupsi.
Nah, penyebab korupsi bisa dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama, aspek pelaku individu pelaku korupsi. Yang pertama, sifat tamak manusia. Yang kedua, moral yang kurang kuat dalam menghadapi godaan. Penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, dan ajaran agama yang tidak melekat pada dirinya. Kedua, aspek organisasi. Kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas dan di instansi pemerintah kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Selanjutnya dampak korupsi. Pertama, runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religius bangsa. Adanya efek buruk bagi perekonomian negara. Korupsi menyebabkan matinya etos kerja masyarakat. Terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang. Dan pembangunan negara menjadi terhambat. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari dampak korupsi. Yaitu di mana pembangunan sekolah tidak layak, sekolah masih dalam tidak layak dihuni untuk pendidikan, dan kemiskinan juga merajalela oleh akibat adanya korupsi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pencegahan korupsi. Nah, korupsi bisa dicegah dalam beberapa hal. Pertama, yaitu peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang profesional, pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN, pembangunan budaya anti korupsi masyarakat dalam rangka membangun sikap dan mental masyarakat yang anti korupsi, dan penerapan hukum yang tegas, konsisten, terpadu dalam rangka mewujudkan keadilan, kepastian hukum sehingga timbulnya efek jera terhadap pelaku korupsi. Nah, itulah pembahasan materi hari ini, yaitu tentang korupsi, di mana kita sudah membahas apa itu korupsi, bentuk-bentuk korupsi, penyebab dan dampak korupsi, dan pencegahan korupsi. Nah, untuk membahas lebih mendalam tentang korupsi ini, kita akan membentuk sebuah kelompok diskusi untuk membahas kasus-kasus yang dapat dikategorikan sebagai korupsi dan bagaimana upaya hukumnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.